Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Mas Arif BMT. Nah, sebelum kita lanjut ke video yang lebih panjang, ya jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi, dan like dan share. Oke, sahabat-sahabat semuanya, kali ini saya ingin berbagi tips tentang pengalaman saya ketika di lapangan, cara mengelola keuangan yang baik dan sehat. Jadi gini guys, dari nasabah-nasabah saya itu semuanya pada ya sedikit curhat lah. Gimana sih mas agar gaji saya itu tidak hilang tanpa bekas gitu. Gimana sih mas pendapatan saya setelah jualan jamu, jualan bakso dan sebagainya itu tidak mabrut gitu. Nah ini kali ini saya ingin berbagi tips dan triknya. Tapi jangan lupa klik subscribe dulu. Oke. Nah tips yang pertama adalah buatlah anggaran keuangan. Membuat anggaran keuangan itu sangat penting sahabat-sahabat. Jadi usahakan kita memiliki skala-skala prioritas ya. Pengeluaran untuk apa saja yang harus kita lakukan gitu. Jangan kita melakukan pengeluaran yang tidak ada manfaatnya. Jadi bikin skala prioritas. Ini lebih penting untuk nyumbang jagong atau untuk beli nasi dan sebagainya. Pikirkan skala prioritas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lunasilah hutang-hutang kita. Kalau Anda memiliki hutang, apalagi bank titil ya, bank plecet ya, yang sangat segeralah untuk menyelesaikan hutang-hutang dari bank titil itu. Kenapa? Karena itu akan membuat keuangan Anda itu tidak sehat. Gitu. Sebenarnya pada dasarnya berhutang itu tidak salah. Berhutang itu tidak boleh berhutang itu enggak. Berhutang boleh, tapi ada tapinya. Berhutang untuk investasi, untuk usaha, untuk kemajuan usaha itu boleh. Gitu. Jadi segera selesaikan hutang-hutang yang justru itu membuat beban di ekonomi kalian, di ekonomi Anda. Tips yang ketiga adalah coba kita renungkan dan bayangkan masa tua kita. Jangan sampai kita ketika muda masih seger, masih nah dalam bahasa Jawa namanya meger-meger, cik roso-roso nih, justru malah berfoya-foya. Jangan sampai. Ya. Kita nanti di tuanya justru akan pontang-panting, rekoso uripe. Ya, jangan sampai kita nanti di hari tua kita malah sengsara karena di masa muda kita berfoya-foya. Nah, bayangkan masa tua yang akan datang. Nah, yang tips yang berikutnya yang keempat adalah melakukan investasi dengan uang kita. Investasikan uang kita semampu kita. Jangan berpikir kalau investasi itu harus ratusan juta, puluhan juta, miliaran juta. Bukan. Uang yang kecil saja itu bisa kita investasikan. Dalam hal apa? Banyak. Kalau orang desa itu biasanya investasi kecil-kecilan. Kalau nggak bisa beli emas, dia beli kambing, beli ayam, beli ya paling nggak yang tidak ada apanya ya, istilahnya itu tidak memiliki risiko yang terlalu besar gitu loh. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus berinvestasi gitu untuk menunjang kedepannya kita gitu. Kemudian tips yang berikutnya, yang kelima adalah kita harus menyimpan yang namanya uang receh, uang koin. Sahabat semua pasti menyepelekan yang namanya receh ya, uang koin. Jangan disepelekan. Justru uang koin ya, itu kalau kita kumpulkan, pernah nggak dengar berita di TV orang beli mobil mewah, Mercedes mewah dengan
uang koin. Itu cuma ngumpulin 500, dikumpulin, dimasukin ke umplung, seperti itu. Jadi jangan menyepelekan uang receh. Sebisa mungkin uang dari kembalian yang bentuknya nominal koin ya, nominal 500, 1000 dan sebagainya itu kita simpen dalam umplung atau dalam tempat yang aman gitu. Kemudian nah ini poinnya. Kalau kita sudah melakukan investasi, kita tidak menyepelekan uang receh, tentu kita harus pandai-pandai dalam menabung, menyimpan uang. Gitu. Seperti tips yang sudah saya sampaikan di video yang sebelumnya, itu menabung dengan nominal 20.000 ya. Nah, itu. Jadi kita harus pandai-pandai dalam menabung uang. Agar apa? Agar ketika kita nanti ketika kebutuhan mendesak, kebutuhan mendadak, terhimpit, nah kita masih punya tabungan, kita masih punya simpanan jaga-jaga untuk kita, sehingga kita tidak bingung mau kemana ini cari uang. Nah, kemudian yang berikutnya, tips yang tidak kalah penting lagi ini adalah memisahkan kebutuhan. Sahabat-sahabat semua yang baik hati, kebutuhan itu tidak hanya kebutuhan sekarang atau jangka pendek. Karena kebutuhan itu ada kebutuhan jangka menengah, kebutuhan jangka panjang. Jadi kita harus mampu memilahkan uang kita, gaji kita misalkan, atau pendapatan kita ketika kita berjualan dan sebagainya. Investasi ini untuk kebutuhan anak sekolah atau sebagainya, ini kebutuhan untuk modal lagi, ini kebutuhan untuk hari raya besok, Idul Kurban atau hari raya Idul Fitri tahun yang akan datang. Kita sudah harus menyiapkan itu semua gitu. Jadi ingat, kebutuhan itu bukan hanya kebutuhan untuk sesaat saja, tetapi kebutuhan juga untuk kebutuhan jangka menengah dan juga jangka panjang. Kemudian ini nih yang sangat tidak kalah pentingnya, yaitu mengendalikan diri. Nah, karena ketika kita mendapatkan pendapatan yang lebih, misalkan kita kepayon, dagangannya kepayon terus, atau yang bekerja dapat gaji, dapat insentif, dapat tunjangan yang lebih, nah, terus berbondong-bondong ngajak tetangganya, jajaki bakso kabeh, tak tukokne enek wong liwat nyayam waduh ditukokke, seolah ya emang betul bagus sih ya, bagus ya, emang bagus sedekah ya, tapi pikirkanlah ya jangka menengah dan jangka panjangnya tadi ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Sebenarnya bagus sedekah itu ya, tapi ingat kita harus menahan diri. Kadang nggak seperti itu juga, kadang kita dapat pendapatan yang lebih terus wah ini terus mamangane pite Astrea Grand, terus diganti motore, ganti Vixen, ganti NMAX, ganti motor-motor yang mahal. Nah, cicilannya tambah. Nah, jadi semakin pendapatan kita naik, ya, income kita naik, kita juga harus menanamkan nabung kita yang naik, bukan gengsi kita yang naik. Nah, karena kadang di orang-orang itu berpikir pendapatan naik dan gengsi naik, ya. Gengsi naik, bukan nabungnya yang naik. Jadi ibaratnya misalkan gaji sebulan itu 1 juta, sebelumnya bisa nabung 100.000. Kalau di bulan berikutnya gajinya 2 juta, berapa kira-kira yang ditabung? Salah, bukan 200 nabungnya, tapi nabungnya berapa? Dari 2 juta kan awalnya nabung 100 ya. Jadi nabungnya jadi 1.100.000. Pengeluaran tetap harus 900 ya. Jangan terus gengsi naik ya. Nabungnya cuma 200. Jangan. Itu persepsi yang salah. Nah, gitu guys. Ya, dan perlu ditanamkan juga yang namanya mengelola keuangan yang baik dan sehat itu harus diprioritaskan kepada menanamkan pada diri kita ya. Kita jangan bersikap
mental kita itu jangan mentalnya orang miskin, tapi harus memiliki mental orang kaya. Nah, karena beda loh mental orang kaya dengan mental orang miskin. Orang kalau sudah memiliki mental miskin itu gayanya kayak orang kaya, betul. Tapi kalau orang kaya itu malah justru dia tidak seperti mentalnya orang miskin. Nah, jadi tanamkan pada diri kita mental orang kaya. Nah, itulah sekelumit tips dan triks agar kita bisa mengelola keuangan kita secara baik dan sehat. Kita ketemu lagi di tips dan triks berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.